Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya atas nama Tri Afriansa. Saya mempunyai NIM 1062160. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 4 yang berjudul Pra Peradilan. Pengertian dan tujuan pra peradilan. Menurut Hartono, pra peradilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya yang disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam pra peradilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan. B. Alasan mengajukannya pra peradilan. 1. Untuk perlindungan hak konstitusional. 2. Injunksi. Salah satu alasan paling umum untuk mengajukan pra peradilan adalah untuk mendapatkan injunsi, yang merupakan perintah dari pengadilan yang mencegah tindakan tertentu dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, seseorang dapat mengajukan pra peradilan untuk mencegah sebuah perusahaan melakukan penghancuran hutan yang berharga secara lingkungan. Yang ketiga, penangguhan eksekusi. Yang keempat, akses ke bukti. Yang kelima, klarifikasi hukum. C. Subjek dan objek pra peradilan. Subjek pra peradilan jika dicermati ketentuan dalam KUHP, tampaknya bahwa subjek pra peradilan terdiri dari pihak yang dapat mengajukan pra peradilan. Contohnya penyidik, penuntut umum, tersangka atau ahli warisnya, dan pihak ketiga yang berkepentingan, dan pihak yang dapat di pra peradilan seperti penyidik dan penuntut umum. 2. Objek pra peradilan. Objek pra peradilan terdiri dari sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum, dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan. B. Ganti kerugian atau rehabilitasi. D. Putusan pra peradilan. Putusan pra peradilan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebelum sidang pokok dilakukan. Upaya hukum terhadap putusan pra peradilan. Yang pertama, putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding menurut pasal 83 ayat 1, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan. 2. Dalam hal ada permohonan banding, terdapat putusan pra peradilan sebagaimana dimaksudkan pasal 83 ayat 1 KUHP. 3. Peradilan tinggi memutuskan permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan. 4. Terhadap putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Kesimpulan, menurut Hartono, pra peradilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara yang disidangkan. Pra peradilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik Polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pra peradilan adalah, adapun maksud yang ditujukan hendak dilindungi adanya lembaga peradilan, yaitu tegaknya perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Alasan mengajukan pra peradilan adalah sebagai berikut. 1. Untuk perlindungan hak konstitusional. 2. Injunksi. 3. Penangguhan eksekusi, dan 4. Akses ke bukti, dan 5. Klarifikasi hukum. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 4 dari saya, Tri Afriansa. Apabila kita berkekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.